Kans Ganjar Pranowo diperkirakan menguat di lingkup internal PDIP untuk diusung menjadi capres. Selain dipengaruhi elektabilitas, banyak parpol yang melirik Gubernur Jawa Tengah itu. Mungkinkah golden ticket capres yang dimiliki PDIP akan diserahkan ke Ganjar? Kami akan mengulasnya bersama peneliti politik BRIN, Siti Zuhro. Selamat sore Bu Siti. Bu Siti, isu Ganjar sudah direstui, tampaknya ini menimbulkan kegaduhan di internal PDIP itu sendiri. FX Rudi mengatakan hal itu dan juga mengaku sudah mendapat teguran dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Apa yang Anda baca dari situasi ini? Ya, ini menarik ya. Memang situasinya bisa sangat kontekstual gitu, karena memang perkembangan politik di Indonesia sangat pesat gitu. Itu yang kadang-kadang sulit untuk diprediksi. Maka yang terjadi kemarin itu dengan rame-ramenya tentu ya partai-partai, 5 partai yang bertemu gitu ya, belum membangun koalisi tapi bertemu gitu. Itu tentu akan dimaknai lain dan sebagainya. Lantas ini apa dampaknya terhadap PDI Perjuangan? Tentu banyak yang sudah menunggu ya, baik di internal PDI Perjuangan sendiri maupun juga partai-partai yang sedang mengaransemen untuk membangun gitu ya, membangun koalisi. Ini yang lalu ada mungkin perasaan keterburuan gitu ya, kok tidak cepat-cepat disebutkan siapa yang akan dipilih oleh PDI Perjuangan. Lah, tentu di internal PDI Perjuangan sendiri apa yang sudah disebutkan tentunya oleh para elit ya, elit PDI itu Perjuangan sangat jelas bahwa sebetulnya partai ini adalah partai ideolog gitu ya. Tentunya ketika ingin mempromosikan capres untuk pemilu 2024, ini kan taruhannya banyak sekali. Belajar dari pengalaman selama katakan sampai pemilu 2019 kemarin gitu. Apa keuntungan dan kerugiannya ketika gitu ya harus mengusung sosok calon yang sekedar populer saja, yang dianggap elektabilitasnya itu pasti akan tinggi kan gitu. Jadi mengikuti survei tentunya inilah ini yang sedang dipertimbangkan. Sementara di internal mungkin Ibu Ketua Umum dalam hal ini Ibu Megawati gitu ya, berpikirnya itu tidak sama persis dengan apa yang difikirkan oleh katakan hasil survei itu atau publik luas atau partai-partai politik di luar itu. Nah, di dalam sendiri tentunya Bu Mega sedang memikirkan secara sangat serius gitu ya, estafeta untuk di internal nantinya kalau Bu Mega ini sudah tidak lagi menjadi ketua umum. Itu satu. Yang kedua, memang komitmen untuk tetap menjadikan PDI Perjuangan partai ideolog itu harus direpresentasikan oleh sosok yang akan menjadi tentunya presiden dan sekaligus siapa yang akan menjadi ketua umum nanti kan itu. Nah, 2 hal ini yang tentunya membuat satu keputusan itu tidak bisa tergesa-gesa sedemikian rupa. Nah, dalam konteks yang itu kelihatannya mungkin bisa memunculkan gitu ya, faksi-faksi gitu atau mungkin kelompok-kelompok gitu ya, kelompok yang sangat menginginkan mengikuti gitu hasil survei gitu yang katanya kadernya nomor 1 ya, dengan tentunya gitu yang kontemplasi penuh gitu ya untuk PDI Perjuangan ke depan dan kepemimpinan nasional nantinya yang inline dengan itu, bahwa sebagai partai ideolog tentunya sangat jelas gitu ya, Sosok untuk membutuhkan menjadi tidak sekedar presiden. kader, tapi Baik, artinya juga membutuhkan katakan ini kan ada kader yang kayak Bu Puan itu sebagai kader biologis kan gitu lah. Apakah itu yang membuat lalu ada kegundahan di internal itu sendiri? baik, artinya yang dicari saat ini bukan hanya sosok untuk menjadi capres, tetapi juga untuk menjadi ketua umum PDIP mendatang nantinya. Kalau bukan elektabilitas ini kan merupakan pilihan yang rasional begitu, Bu Siti. Apa kemudian akan menjadi pertimbangan dalam menentukan oleh PDIP ini sendiri? Iya, memang elektabilitas, popularitas itu penting, tapi tidak satu-satunya menurut saya, gitu ya. Ini kan mesin partai belum bekerja sebetulnya. Mesin partai PDI Perjuangan belum bekerja
untuk menggerakkan katakan gitu bagaimana kader yang sedang akan katakan gitu dipromosikan itu. Lah sementara yang kader lainnya gitu, kader sama kader PDI Perjuangan tapi lalu sudah dipasarkan oleh publik karena punya relawan, itu sudah bergerak lama kan gitu. Lah ini yang belum terkonfirmasi gitu ya. Kalau Oke. sama-sama seandainya digerakkan sekarang itu tim Berarti suksesnya masih ada jalan gitu peluang kan. untuk kader-kader lain seperti nama-nama yang selama ini terdengar seperti Puan Maharani seperti itu, Bu Siti? Iya, iya itu. Jadi kan sering kali ya kita mendengarkan bahwa PDI Perjuangan ini punya banyak gitu ya kader. Tapi sayangnya tidak dikompetisikan melalui konvensi kan itu masalahnya itu. Sehingga masyarakat juga siapa yang ingin dipromosikan gitu sehingga ada relawan dari kader PDI Perjuangan selama ini sehingga menempati gitu kan nomor satu melulu kan gitu lah. Ini apakah betul akan seperti itu kan ini yang masih menjadi satu pertanyaan besar tentunya di PDI Perjuangan. Maka sering kita mendengarkan suara dari Pak Sekjen PDI Perjuangan yang mengatakan bahwa sebetulnya hasil survei itu tidak menjadi satu-satunya gitu. Jadi ada pertimbangan khusus yang memang ada komitmen ideologis yang luar biasa dalam konteks kita melihat PDI Perjuangan. Jadi kalau Oke. kita melihat itu kan tidak bisa dengan kacamata kita ansih kan gitu ya. Tapi Baik, Bu kita Siti. mencoba, saya karena peneliti ya, itu mencoba untuk bagaimana kalau kita mendalami ke dalam. Jadi seperti apa budaya politik di internal PDI Perjuangan itu. Ini kan pasti Baik. tidak sama dengan partai lain. Baik. Nah, Baik. ini ya harus kita pahami Kalau sebetulnya begitu Bu ketika Siti, kita peluang kemudian melakukan pembacaan PDIP itu. untuk berkoalisi ini seberapa besar atau jangan-jangan peluang mereka untuk maju sendiri yang lebih besar? Iya, ini kelihatannya kalau konsisten ya, kalau kita mencoba menilai konsisten ada komitmen yang tinggi. Dari awal Bu Megawati itu menyampaikan tidak mengenal kosakata koalisi kan gitu ya. Adanya mungkin kerjasama gitu kan gitu. Padahal dalam konteks politik itu wajar saja ada koalisi. Lah sementara memang kenyataannya PDI Perjuangan adalah partai yang bisa mengusung gitu ya paslonnya itu sendiri tanpa Sendiri. harus ada koalisi. Jadi menurut Ya. saya tidak ada masalah gitu. Apalagi ada aspirasi dari publik luas bahwa kita menginginkan adanya lebih dari dua pasangan calon. Ada 3, 4 pasangan calon itu jauh lebih bagus dengan 9 partai politik yang ada di DPR saat ini. Kan itu. Belum lagi yang ada di luar DPR saat ini yang juga banyak ya. Kalau Baik. berkoalisi itu sangat banyak meskipun dia tidak bisa mengikuti seperti yang Baik. partai politik Baik. yang sudah ada di DPR. Baik, Jadi kita akan tunggu kemungkinan Bu untuk Siti. maju sendiri itu besar, Mbak, menurut Baik, saya. kita akan lihat Bu Siti apakah kemudian PDIP ini akan bergabung bersama koalisi atau mungkin akan maju sendiri dan siapa kemudian capres yang akan dimajukan. Terima kasih banyak Ibu Siti Zuhro, peneliti politik BRIN sudah bergabung bersama kami di Election Update. Selamat sore Ibu.